Hanya Indonesia yang demokrasi. Betapa hebatnya, betapa bangganya kita ketika pencemaran di Mahkamah Konstitusi itu ditoleransi dan didukung, direstui, diridhoi oleh para elit, partai, para pemimpin partai terbesar. Suatu peristiwa yang terjadi 75 tahun lalu, kita kan masih tahu karena ada catatannya. Jumpa lagi dengan DDM. Untuk kedua kalinya saya mengundang seorang intelektual muda, Hamid Basaid, untuk bicara tentang keprihatinan publik tentang demokrasi. Wah, itu Bang isunya Hamid, serem. ini penting ini. Penting. Anda harus bersikap. Penting banget. Gitu. Nah, benar nggak bahwa demokrasi di Indonesia ini bermasalah dan menurun? Itu kesan yang mau tidak mau kita dapatkan, ya, terutama karena perkembangan akhir-akhir ini yang paling baru lah ya. Secara umum kan sebelumnya demokrasi kita bagus gitu, flourish atau vibrant istilahnya ya. Dan ini bukan basa-basi, Bung Deddy. Ini diakui oleh seluruh dunia. Oh, demokrasi kita maju. Apalagi dalam konteks kita negara Muslim terbesar di dunia. Kan debat besarnya sudah 25 tahun, 30 tahun terakhir ini, debat besarnya adalah apakah Islam dan demokrasi itu compatible, cocok atau saling mendukung. Para ahli ilmu sosial bilang nggak cocok Islam dan demokrasi itu. Begini macam-macam penjelasannya. Lalu kita lihat prakteknya di mana seluruh Timur Tengah tidak ada satupun demokrasi. Kalau nggak kerajaan ya otoriter. Ya kita lihat monarki di Iran apa tumbang, gantinya juga rejim Iran yang otoritarian banget. Di Irak dan seterusnya, Kuwait masih, Saudi, Maroko masih kerajaan dan seterusnya. Jadi sebagian besar kecuali kita anggota OKI, Organisasi Konferensi Islam itu, hanya Indonesia yang demokrasi. Betapa hebatnya, betapa bangganya kita sebagai negara Muslim terbesar, sekaligus demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika. Orang mungkin nggak selalu sadar tentang status hebat dari negara kita ini, ya, negara Muslim terbesar di dunia sekaligus demokrasi. Maka ada yang nyebut the shining example of Muslim state gitu ya, Muslim country. Memang benar. Dan diplomasi di internasional itu interfaith dialogue yang dikembangkan. Kita aktif dan pelan-pelan negara kita makin dipandang. Ya kalau di ASEAN sudah jelas, ya. Di level Asia oke. Bahkan di pentas yang lebih besar global, mau tidak mau diperhitungkan, makin diperhitungkan. Kenapa? Karena jelas sekali kita demokrasi besar. Jumlah penduduknya 280 juta, sebagai pasar dia besar sekali dan seterusnya. Jadi ini membanggakan dan modal ini mestinya kita kembangkan terus untuk menjadi negara maju. Dan itu bukan slogan, kita itu semua lembaga-lembaga ranking internasional, ya, atau yang swasta kayak PricewaterhouseCoopers, macam-macam lembaga itu memang menyatakan bahwa kita tahun 2030 akan jadi kekuatan ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia. Aja perbedaannya di situ aja. Lembaga ini bilang keempat, lembaga ini bilang kelima. Tapi jelas paling tidak masuk 5 besar. Sekarang kita nomor 15 atau 16 ya di G20. Nah, itu semua pelan-pelan kita lakukan. Nah, sekarang makanya sangat kita sesalkan apa yang terjadi belakangan ini. Ketika lembaga buah reformasi yang penting yaitu Mahkamah Konstitusi diinjak-injak aturannya dan menghasilkan keputusan yang cemar. Dan itu semua direstui oleh kepala negara, dimaklumi dan ditoleransi oleh hampir semua kekuatan politik besar di negara ini. Semua partai besar manggut-manggut semua.
Nah, di titik itu kita sangat prihatin, ya, karena ini seperti aborsi terhadap pematangan demokrasi yang sedang terus kita upayakan. Ada satu teori, Bung Deddy, bahwa sebuah negara itu kalau sudah berhasil menjalankan misalnya pemilu reguler yang tertib aman 7 kali, katanya, itu selanjutnya diperkirakan demokrasi ini akan stabil terus. Di sisi lain ada soal dilihat dari segi pendapatan. Kalau $3.000 GNP-nya, income per kapitanya, maka dia stabil. Kita sekarang bahkan udah di atas 4.000. Jadi syarat-syarat untuk itu ada. Ini sesuatu yang dibikin oleh para ahli ilmu sosial berdasarkan preseden panjang yang preseden sejarah yang panjang. Nah, misalnya kita lihat misalnya Prancis misalnya aja ya. Mungkin nggak kita bayangkan di Prancis itu ada kudeta militer misalnya? Nggak mungkin. Di Amerika Anda mau lihat kongresnya diserbu sama anak buahnya Donald Trump segala macam, militernya tidak akan ambil alih kekuasaan. Itu diselesaikan. Itu loh yang dimaksud salah satu ciri bahwa sebuah demokrasi itu sudah matang. Nah, kita sedang menuju ke sana. Dikit lagi nih. Kalau ini pemilu kita ini yang 2024 ini adalah pemilu ke-6 yang bersih, pemilihan langsung keren banget kita nih. Satu lagi 2029 kalau itu terlewati sudah kita aman. Nah, jadi role model lah di Asia iya, tidak ya? Pasti. Nah, dia sekarang itu diaborsi dan mungkin karena aborsi kemarin ini mungkin kita kembali lagi ke 0 jadi nanti 7 kali lagi baru mudah-mudahan nggak sampai begitu ya. Nah, itu yang benar-benar kita sayangkan ya. Sehingga pasti semua media internasional juga menyoroti ini, apalagi juga lembaga-lembaga pemeringkat demokrasi itu ada Freedom House gitu misalnya, sudah pasti menurunkan pangkat kita. Jadi biasanya gitu disebut half democracy atau semi democracy. Tadinya kan full democracy gitu kira-kira ya. Sekarang pasti turun lagi atau dan pseudo demokrasi. Nah, itu dampaknya kan nggak enak. Nah, semua orang memandang kita negerimu kan sama aja kita ngelihat misalnya saja Jerman gitu ya. Kan trauma Nazi itu belum tuntas penuh. Orang Jerman gelisah sekali itu, nggak nyaman kalau dibilang wah negerinya Hitler gitu. Nah, kita juga bisa digituin orang ya, negerimu misalnya Mahkamah Konstitusinya diacak-acak ya nggak enak gitu. Oke, tadi kan ada indikator, mungkin itu grand theory ya. Ada indikator politik, 7 pemilu itu matang demokrasi. Kemudian indikator ekonominya kan sekian dolar gitu. Nah, sekarang indikator misalnya dalam pengembangan pendidikan sumber daya kan demokrasi itu juga sangat ditentukan oleh tadi bagaimana orang semakin melek terhadap hak-hak sipilnya gitu. Juga mungkin indikator budaya segala macam bisa dielaborasi. Nah, sebelum ke sana saya kira yang penting adalah gini, demokrasi itu dalam satu arti adalah tergantung pada konsensus elit. Elit-elit kita itu siapa? Ya, pemimpin partai gitu ya. Di berbagai level lah ya, di tingkat provinsi, daerah, di pusat dan para aktor. Aktor-aktor penting politik gitu. Nah, kalau mereka berkonsensus gitu, umumnya demokrasinya akan jalan mulus lah gitu ya. Ada ganjalan-ganjalan dikit tapi nggak signifikan. Ya. Secara umum garis besarnya arahnya udah benar. Kalau elit-elitnya ini betul-betul menghayati dan menyadari pentingnya nilai-nilai demokrasi. Lagi-lagi, Bung, dalam soal ini kita prihatin lagi nih. Karena pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip demokrasi, prinsip rule of law, bukan rule by law ya, itu diinjak-injak dan ditoleransi oleh para elit. Ada rule of law, ada rule by law. Itu apa bedanya tuh? Rule of law itu kira-kira semua itu berjalan, aturan main itu berdasarkan aturan main itu sendiri gitu. Terlepas dari siapa pelaksananya gitu ya. Tapi taat aturan lah gitu ya. Iya, taat aturan berdasarkan hukumnya. Aturan itu sendiri gitu. Kalau rule by law itu peraturan yang dijalankan oleh sesuai selera pelakunya, dikangkangi selera penguasa gitu.
Tetapi kalau mau disalahin nggak selalu bisa karena semua ada aturannya. Tapi masalahnya aturannya tidak dilihat apakah adil apa enggak gitu. Apakah seimbang atau enggak dan seterusnya. Tapi secara formal benar. Itu yang biasanya terjadi pada negara-negara dunia ketiga. Ya. Jadi aturan mainnya kan gini Bung, ada giumnya. Dalam suatu permainan yang penting bukanlah apakah para pihak menaati aturan main, tapi yang penting adalah siapa yang bikin aturan main itu. Nah, kalau yang bikinnya meleset ya kata-katanya kan indah-indah. Anda kalau baca aturan, wah bahasa Indonesianya ya rapi gitu. Tapi hebat lah kalau aturan itu ya. Tetapi begitu, nah ini celakanya. Makin ditaati aturan semacam itu, makin zalim. Bukannya ditaati lalu adil. Karena dasarnya sendiri sudah tidak adil. Nah, jadi itu kira-kira. Nah, itulah yang kita sesalkan pada para elit ini. Padahal konsensus mereka itu sangat menentukan. Artinya gini deh, ya gampangnya. Itu beban beban ketaatan terhadap prinsip-prinsip hukum dan demokrasi itu tentu saja bebannya yang terbesar pada mereka. Kenapa? Karena mereka satu berpendidikan gitu ya, kedua berkuasa, punya power dalam levelnya masing-masing. Anda nggak bisa Anda harapkan prinsip demokrasi ditegakkan oleh pedagang kaki lima gitu ya, misalnya pedagang asongan, orang-orang kecil. Kita maklumi mereka pendidikan kurang dan memang nggak punya daya gitu. Nggak fair kalau mengharapkan seluruh rakyat ini menjunjung tinggi demokrasi, nggak mungkin. Yang penting itu bagaimana elit-elitnya gitu. Mereka nanti akan nurut saja gitu. Ikuti teladan dari para pemimpinnya. Nah, karena itu posisi atau fungsi atau status sebagai pemimpin itu berat sekali bebannya pada mereka kan. Nah, kalau mereka menyeleweng, ini yang paling celaka. Orang di bawahnya ngelihat, lah kalau menurut Bapak ini begini aja benar. Ya udah, padahal itu nggak benar gitu. Nah, ini yang sedang kita saksikan hari-hari ini ketika pencemaran di Mahkamah Konstitusi itu ditoleransi dan didukung, direstui, diridhoi ya, oleh para elit partai, para pemimpin partai terbesar yang menjadi panutan orang banyak gitu ya. Misalnya partai Pak SBY, Partai Demokrat, Partai Golkar itu menyatakan setuju, keplok, dukung suatu proses yang begini cemar. Di titik itu saya sangat prihatin dan saya kira semua orang yang dan ini sejarah hitam waras politik kita. Ya. Sejarah hitam yang hitam banget nih dan ngapusnya pekat hitamnya mungkin 50 tahun belum nggak beres. Loh, kita kan mengerti Pak. Ya sejarah bagaimana misalnya BPUPKI. Suatu peristiwa yang terjadi 75 tahun lalu, kita kan masih tahu karena ada catatannya. Si Anu ngomong begini, yang mau negara Islam begini, yang enggak, dan seterusnya kita baca itu. Nah, apa alasannya bahwa peristiwa sekarang ini tidak dicatat dan akan diingat sampai 70 tahun ke depan oleh anak cicit? Itu yang kita sesalkan ya. Saya nggak tahu bagaimana mereka berpikir ya. Bagaimana maksud saya kenapa mereka para pendukungnya itu berpikir sependek ini gitu. Nggak tahu saya. Cuman bisa sedih. Kalau kita sudah mengidentifikasi tadi kemunduran ini, bagaimana kemunduran ini di stop gitu ya, supaya tidak semakin rusak gitu. Posisi-posisi strategis apa ya, lembaga-lembaga apa ya, yang bisa tadi mengurangi, melawan gitu penurunan demokrasi. Ya lagi-lagi apa boleh buat ya, akhirnya kita tetap bersandar pada tadi konsensus elit itu. Sebab kalau massa pada umumnya Pak, urusannya banyak. Jadi jangan harapkan rakyat kebanyakan itu mau mikirin kemurnian demokrasi, prinsip demokrasi. Nggak mungkin, mereka itu orang biasa yang harus nyekolahin anak, harus cari duit dari hari ke hari, nggak mungkin. Bahkan yang di atas itu juga, misalnya dosen, misalnya, ya kan dia
dia kan kegiatan utamanya ngajar murid-muridnya. Jadi mereka bisa menyumbang sedikit, tetapi nggak mungkin bisa jadi determinan. Ya, yang determinan ini para elit yang memang punya power untuk itu menurut hukum gitu. Diberi mandat oleh negara untuk menjalankan suatu amanah kenegaraan. Mau kepada siapa lagi? Nah, kalau mereka menyadari ini bahwa ini salah, oke, kita sudah salah, kita semua salah, kan lebih baik begitu. Ini yang kemarin ini memang kita akui saja. Nah, kita baris lagi. Jangan sampai negara kita yang cuma satu-satunya ini yang terus menuju kemajuan sebetulnya menjadi mundur lagi. Masih bisa kok. Nah, itu ada harapan. Kalau enggak malah dijadikan presiden keburukan sehingga mereka bisa membuat keburukan baru yang derajatnya lebih rendah daripada keburukan yang ini, dilanjutkan terus dengan dasar tadi. Oh, yang lebih buruk aja kita pernah lewati kok. Jadi kalau kita bikin keburukan baru nggak apa-apa dong. Nah, itu celaka kalau sampai begitu. Oke, mari kita mereverse ke pengalaman 98. Apakah reformasi itu datang dari kesadaran elit atau ada variabel yang mendorong elit itu berubah? Misalnya mahasiswa atau waktu itu ya ada krisis ekonomi, misalnya gitu. Ya. Nah, apakah mungkin dalam kondisi sekarang meminta kesadaran elit ya saja gitu dan mereka itu berubah? Nggak bakal. Artinya mungkin ini perlu ada dalam tanda petik dorongan kan, bisa gitu. Tetapi faktor-faktor pendorongnya pun kalau saya lihat belum cukup kuat. Jadi kan untuk peristiwa-peristiwa sebesar itu harus ada yang disebut burning issues ya. Burning issues. Nah, bisa jadi trigger, tapi juga ada latar belakang sejarah yang panjang. Misalnya untuk Orde Baru kan Pak Harto dikeluhkan sejak lama karena otoritarian. Lalu ada faktor-faktor lain yang men-trigger ini, terutama krisis moneter 98 ya, itu di level global. Nah, ini bertemu nih semua kekuatan-kekuatan ini ya, kekecewaan, kegelisahan, banyak ini begitu ada triggernya masuk. Jadi, nah memang kemudian di tubuh elit itu sendiri mulai retak-retak. Itu pun biasa. Di mana-mana selalu begitu, di revolusi Prancis apa enggak mungkin murni dari rakyat desak lalu enggak. Selalu ada feeding justice collaborator istilah hukumnya ya dari dalam pasti itu. Dan reformasi kita tahu ya ada pejabat-pejabat tertentu, ada perwira-perwira tertentu di TNI yang juga gelisah gitu ya, adalah. Jadi apa sekarang memang sekarang tidak ada? Saya kok tidak melihat dengan saya kepengennya ada. Terus terang aja saya kepengen ada tanpa perlu berdarah seperti 98 ya, tapi harus ada koreksi yang serius gitu. Tapi saya harus akui ya, pandangan saya yang mungkin sangat terbatas, saya nggak melihat burning issues itu, saya nggak melihat ada kemungkinan trigger. Kenapa? Karena mungkin kepuasan publiknya tinggi. Approval rate terhadap Presiden Jokowi ini dipompakan terus-menerus berdasarkan banyak survei tinggi, di atas 70%, pernah 80%, sekarang mungkin 74%, tapi itu suatu approval rate yang tinggi sekali dalam skala global. Jadi jarang sekali para pemimpin di seluruh dunia itu punya tingkat kepuasan seperti itu ya. Tinggi itu. Jadi karena itu pede lah. Kira-kira kalau di masa kan yalah apa yang terjadi silakan, itu kan urusan yang terlalu rumit. Bagi saya makan juga susah. Iya, bagi saya udahlah dapat rezeki agak lancar sekarang gitu. Nyekolahin anak bisa. Yang lain-lain tuh bukan urusan. Masa di seluruh dunia ya begitu, Pak. Anda kan orang media. Burning issues itu ya, sedikit demi sedikit mungkin itu menjadi menyebar dengan peran media. Posisi media sekarang ini gimana? Nah, itu soal baru lagi. Itu soal baru lagi yang terus terang juga buat saya sebagai wartawan ya cukup memperhatinkan juga. Jadi saya udah lama berteori begini, Pak. Kita ini tiba-tiba muncul ledakan kebebasan.
yang mendadak, namanya ledakan ya, pasti mendadak. Sehingga apa? Kita belum siap dalam arti sumber daya manusia yang memahami dan melakukan kerja jurnalistik dengan benar itu belum cukup gitu. Kalau dulu cukup Pak, karena surat izin terbitnya di tangan pemerintah kan. Orang ngajukan berbulan-bulan, dilihat dulu, diperiksa, ya, susah sekali. Baru dikasih satu, sehingga bahkan strukturnya agak monopolistik ya, oligopolis paling tidak ya. Hanya beberapa majalah berita misalnya yang boleh terbit gitu. Sehingga relatif siap lah. Lalu sekarang tiba-tiba meledak, ini bagian dari tuntutan reformasi tanpa izin, tanpa segala macam. Lah orang yang mau, ada yang mau berbisnis murni dengan media, karena bisnis media menjanjikan kemakmuran yang hebat juga. Seperti terjadi pada media-media yang sudah mapan, mereka akan lihat itu. Mereka yang punya modal daripada jualan kerupuk atau apa, mendingan bikin majalah. Lebih terhormat. Iya. Kedua, hobi, pengen eksis unek-unek biar tersalur. Macam-macam motifnya, tetapi yang jelas tiba-tiba muncul, kemudian ada era online. Yang jauh lebih mudah bikinnya, semua orang bisa gitu bikin website, semuanya disediakan oleh Google, ini luar biasa banget zaman kita. Kita beruntung Kang Reddy ikut di dalam mengalami masa itu. Mengalami era yang benar-benar disruptif, menakjubkan ya. Nah ini tiba-tiba barisan wartawan ini muncul beribu-ribu jumlahnya di semua daerah juga, tanpa sertifikasi, tanpa kualifikasi keahlian, tanpa mengerti apa itu jurnalisme. Jurnalisme itu kan disebut oleh siapa itu? Philip Graham sebagai the first draft of history. Wah, kan keren itu. The first draft, apa yang tercatat itu memang belum final, tapi itu rancangan pertama gitu. Karena itu penting, sebagai rancangan pertama pun kan penting karena dia punya nilai historis. Nah, yang gini-gini kan. Nah, lalu yang kedua, fungsi investigatif. Pada dasarnya semua media yang non harian otomatis investigatif dong. Nggak perlu lagi disebut ini laporan investigatif. Ya kalau kau majalah mingguan, majalah bulanan, semua berita yang ada itu hasil investigasi. Nggak usah lagi disebut gitu. Ini yang juga tidak terjadi. Jadi banyak sekali Pak, kalau kita lihat, kita bisa ambil contohnya setiap hari, banyak sekali sesuatu yang mestinya dikorek lebih jauh latar belakang peristiwanya oleh media kita, tetapi didiamkan saja. Atau hanya 1-2 media, banyak sekali Pak behind story-nya ya. Yang ya apa boleh buat saya bilang wartawannya males gitu. Atau karena tuntutan publik yang sekarang pengen sederhana, baca berita di medsos, ya 3 kalimat, 4 kalimat selesai. Itu gitu. Pasti menjadi faktor juga ya. Tetapi kalau kita lihat di luar, lagi-lagi harus dilihat perbandingannya di luar. Misalnya koran New York Times, ya itu dia nggak berubah Pak. Dengan online, dengan apa, dia tetap megang kredo jurnalistik yang benar, prinsip-prinsip imparsialitas, prinsip cover both side, semua rukun-rukun jurnalisme itu dipegang makin kukuh sama dia. Kemudian sebagian udah migrasi ke online. Apa yang terjadi? Saya langganan juga. Saya lihat lebih dari 7 juta orang. $12 per bulan. Jadi saya bilang hampir $100 juta per bulan itu dari langganan online saja. Padahal isinya berat-berat, nggak ada yang pendek, panjang. Ternyata itu bisa. Yang kedua, majalah Inggris yang paling hebat di dunia menurut saya, The Economist. Itu juga online-nya naik terus, cetaknya juga masih bertahan, dan isinya semuanya investigatif. Gitu. Dan bagus sekali gitu. Ternyata orang makin suka. Nah, berarti teori itu tidak sepenuhnya benar. Cuma memang saya kira ya, nggak ada yang berani judi dengan cara itu, bahwa pokoknya apapun yang terjadi kita menegakkan prinsip atau kualitas jurnalistik yang benar, yang bagus gitu. Dimodalin, rugi pertama nggak apa-apa gitu. Nah itu nggak ada yang tahan, nggak ada yang punya nafas panjang. Kalau dulu ekonomis lagi, New York Times dulu Perang Dunia Kedua, semua kan turun, iklan nggak ada segala, dia makin banyak ngirim wartawan ke medan perang.
Jadi dia tahu memang investasi jangka panjang. Setelah perang berakhir, ya orang baca dia semua. Gitu. Jadi baik di media mainstream maupun di medsos, ya, apalagi itu memang fungsi-fungsi investigatif itu agak kurang sih. Iya sangat kurang. Sangat. Yang kedua di medsos ya. Medsos itu kan saya suka sedih juga lihatnya bahwa ini kan buah teknologi yang luar biasa menakjubkan. Orang suka lupa sih betapa ajaibnya itu. Twitter gitu ya, Instagram, Facebook. Itu kan ajaib sekali. Orang bisa berdialog langsung real time di semua bagian di seluruh dunia ini dengan gratis. Dengan langsung. Nah, dan itu hasil perjuangan panjang para ilmuwan ya untuk membuatnya. Karena itu orang yang bikin Tim Berners-Lee itu disebut dijadikan man of the year waktu Olimpiade London kan. Dan PBB menetapkan bahwa internet ini adalah prestasi budaya terbesar dalam sejarah umat manusia. Nah, orang lupa itu. Sehingga apa? Platform atau ya tempat bercakap-cakap yang begitu hebat ya diisi dengan banyak sekali sampah verbal. Orang ngomong semau-maunya, tidak menghargai betapa beratnya ini dibikin. Nah, hasil kolaborasi ilmuwan di banyak negara selama puluhan tahun sampailah. Karena komputer dulu sebesar rumah ini. Ya kan? Apollo 11 itu tahun 69 dibuat dengan tiga gedung ini kali komputernya hanya untuk mengendalikan itu. Sekarang Pak, handphone kita lebih kuat daripada itu. Jadi kembali ke tadi apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan atau bertahan atas menurunnya demokrasi itu. Kalau media sudah seperti ini, kesadaran elit tentu tidak datang dengan sendirinya. Yeah. Paling tidak dalam lingkup yang kecil dari sudut ya individu-individu yang sadar akan demokrasi. Apa yang harus dilakukan? Saya kira bersuara ya. Bersuara itu penting sekecil apapun. Ini zaman opinionated ya Bung. Kalau Anda nggak bersuara, Anda non-exist. Sekecil apapun saya kira ada gunanya ya bersuara itu. Dan kita nggak pernah tahu, kalau kita lihat sejarah ya, beberapa tulisan misalnya ya, itu kan waktu dia pertama kali terbit mungkin nggak diperhatikan orang gitu ya. Lama-lama kan orang makin sadar. Jadi ya sudah, kita berbuat saja yang sebaik-baiknya. Siapa tahu dari sekian banyak yang kita katakan atau kita tuliskan itu bisa jadi semacam inspirasi obor. Ya, inspirasi. Inspirasi, nggak usah Anda muluk-muluk tulisan saya mau dibaca 20 juta orang, nggak perlu. Sedikit aja nanti ini nular kayak piramidal gitu. Dan terus menerus Pak. Karena kalau enggak orang ini banyak urusannya Pak. Lupa. Urusan kita makin lama makin banyak, makin kompleks ya. Jadi itu harus ada orang-orang yang persisten lah kurang lebih ya. Yang menyuarakan ini terus menerus. Gitu. Baru ada harapan lah. Mudah-mudahan ya, saya nggak tahu yang benar gimana. Oke. Ya paling tidak untuk menjaga bertahan atas demokrasi yang menurun ini. Mari kita bicara tentang menurunnya demokrasi supaya ada kesadaran publik untuk mewacanakan demokrasi. Karena dasarnya Pak, demokrasi ini sangat berharga. Karena itu patut dijaga dan dipertahankan. Sampai jumpa.